Gwen Eh, mau mandi, Bu. Gwen mau mandi. Oke, kalau dia bilang tidak, nggak jadi mandi. Gwen mau mandi, Bu. Cocok. Udah Iya, benar. iya. Kalau misalnya Gwen mau mandi, terus Gwennya bilang tidak. Terus Mami gimana? Tetap Tetap mandi dia nggak? arahkan mandi, Bu. Harapkan dia Kan dia udah jawab tidak. Nggak boleh gitu. Artinya apa? Artinya hati-hati dalam mengajukan pertanyaan. Karena jawaban anak itu kita harus konsisten pegang. Jangan dia jawab tidak, terus Anda tetap kerjakan. Artinya dia akan merasa, buat apa aku jawab? Aku tetap harus ngerjain. So be careful. Ya, Mama Arsya juga gitu. Oh, masuk toko, dia bilang mau, tapi dia jalan ke tempat lain. Nah, kalau dia kayak gitu, dia bilang mau, tapi dia jalan ke tempat lain, dia harus masuk ke toko itu karena dia tadi jawab mau, gitu. Tapi ulangi lagi, suruh dia menatap kita. Nah, kalau saya pribadi, misalnya saya mau dia melakukan sesuatu tanpa perlawanan, saya nggak nanya, tapi saya kasih tahu, Gwen, mandi sekarang. Nggak usah ditanya mau mandi apa enggak. Sama, mau ikut ke gereja. Nggak usah ditanya, karena kalau ditanya ntar dia nggak mau gimana. Kita kasih tahu aja. Arkin ikut ya ke gereja. Habis itu, nah baru habis itu mau ngapain kita tanya. Jadi ada hal-hal yang memang mesti kudu wajib ya nggak usah ditanya. Karena kalau dia jawab, ibu-ibu harus ngikutin jawaban itu. Sehingga di kemudian hari kita yakin apa yang dia katakan. Kalau dia jawab ya itu ya, kalau dia jawab tidak itu tidak. Gitu loh. Ya. Nah, Edgar hari ini ngapain aja di sekolah? Ya ampun, Mami Edgar, ini susah banget jawabnya. Dia sekolah mulai jam berapa? Mami Edgar ada? Iya Dia, ada oke. dari Ibu jam Yesi ya? 8 ya Sampai jam? dari jam 8 sampai setengah 2. Ya ampun. Terus ibu tanya, hari ini ngapain aja di sekolah? Dia bingung loh, Dan nyebutin yang mana aja. Ayo. biasanya biasanya kalau saya setiap hari sih selalu tanya sama Mm, Edgar. Edgar mm, tadi di sekolah bikin apa, ngapain? mm, Biasa kalau ada kejadian yang contoh kayak temannya ulang tahun, dia sudah berusaha untuk menjelaskan. Cuman kadang-kadang ini dia yang menjadi kendalanya kan saya anggap dia kayak kadang nggak nyambung gitu. Jadi mm, dia mm. menjelaskannya nggak bisa secara ya mungkin karena memang ada kekurangannya itu jadi dia kayak suka kayak kepotong-potong ya. Tadi yang saya tangkap ibu bilang kan kosakatanya di sana Ya. kurang. Ya jadi tapi at least maksudnya mungkin karena saya dari kecil ngikutin dia, jadi saya kayak bisa gambarkan dia ngapain di sekolah. Biasa saya langsung cross check lagi dengan gurunya kalau ada kejadian kayak gitu. Kayak Oke. contoh, Gini, gitu sih. gini, ibu akan saya siapkan untuk kehidupan anak nanti di saat remaja, dewasa, dan seterusnya. Jadi yang namanya tanya jawab, yang namanya kosakata itu udah harus dilatih dari sekarang. Jangan mengandalkan, saya tahu ah dia ngapain. Jangan. Karena kita mau dia keluar dari situ. Nah, bagaimana caranya supaya persis atau mendekati persis deh? Kita bantu, kita kan tahu kosakatanya dia terbatas. Kita bantu, jangan kasih pertanyaan yang terlalu luas. Ngapain aja tuh luas banget. Apalagi dia dari jam 8 sampai setengah 2. Kalau saya ditanya, tadi kamu ngapain gitu? Saya pergi latihan nari. Ngapain aja latihan nari? Saya bingung, saya mau jawab yang mana? 1,5 jam. Saya nerangin yang mana ya? Gitu loh. Lebih baik tadi Miss-nya siapa? Terus dia sebutin Miss Anu, Miss Anu, Miss Anu, Miss Anu. Oh oke, sama Miss ini bikin apa? Jadi dia juga terlatih untuk Lebih terfokus. spesifik ya, Iya, diperkecil ya ini pertanyaan iya, ini. iya. Jadi Oh iya iya. kita juga harus bertanya sesuai dengan kemampuan anak seperti yang tadi saya bilang. Betul betul Kalau ya. mampunya gitu, ya jangan, oh, jangan salahkan dia kalau dia bingung, terus kayak nggak nyambung. Karena bisa aja, ibu nanya ini, ibu berasumsi jawabannya ini, tapi dia mikir yang ini. Kan jadi kayak nggak nyambung ya.
Padahal sih karena pertanyaan kita terbiasa tidak spesifik. Coba deh diubah, dilatih. Oke, Jadi Bu. kita Iya. juga harus belajar lagi kok. Dan it's okay ya. Jadi hal-hal kecil kayaknya kecil ya, padahal sih sebetulnya nggak kecil-kecil amat juga. Terus tadi ada pertanyaan, tadi Jackson pulang dari Buah Hatiku dijemput sama siapa? Boleh ya, meskipun ini agak complicated. Nah kalau Jackson ditanya gini, dia bisa jawab nggak? Biasanya bisa, Bu. Karena kan yang jemput antara kalau bukan opanya, supir. Dia bisa sebut Oh, Pak, misalnya kayak Pak Abdul gitu. Atau Opa yang jemput. nah, Atau Mama. sekarang Ibu perluas wawasan dia. Tanyakan sesuatu yang nggak melulu yang sama. Kalau udah tahu yang ditanya, yang jemput itu aja, ngapain Ibu nanya itu? Perluas kemampuan anak, pemikiran anak, kosakata anak dengan nanya hal-hal yang something spesifik, sesuatu yang tadi ketemu sama Pak Aldo gak? Enggak. Hmm. Oh, gitu. Jadi yang membuat dia, hah? Gitu. Karena itu akan melatih anak juga untuk menyimak omongan orang. Kalau ibu nanyanya itu-itu aja, sama seperti Mama Arsya, nanyanya itu-itu aja, anak cuma ngafalin. Jadi nggak tambah gitu. Yang salah siapa? Ya maknya lah mas anak. Nggak apa-apa, orang tuanya belajar lagi, it's Mm-mm. okay, itu biasa. Arsya mau beli apa di toko? Nah, kira-kira Arsya biasanya bisa jawab nggak? Biasa Bu jawab main. Nah, kalau dia katakan main, saya sudah mengerti mainan. Atau dia sebut seperti yang kemarin baru-baru warna-warni, harusnya mainan warna-warni. Dia hanya sebut warna, warna yang mana. Nah, gitu. Oke, Saya tunjukkan lagi yang ini yang ya. kesalahan kita sebagai emak-emak nih, emak-emak segala zaman. Kita menerjemahkan. Udah ngerti deh dia mau ngomong apa. Bahaya. Karena jadinya anak nggak berusaha. Kalau bisa, Mama Arsya perluas dengan kasih pilihan. Jadi ibu punya nih, printan atau katalog atau apa. Mau beli mainan, mainan apa? Terus ibu ajak dia bahas. Boneka, Lego, balon. Sambil ibu ngasih tahu itu namanya apa. Jadi dia nggak mainan, tapi dia makin spesifik gitu. Jadi kita juga nggak, oh dia pasti mau ini deh. Oh dia, jangan. Karena nanti dia terbiasa untuk mengandalkan orang ngerti gue. Gue nggak usah jelasin. Ah, sampai gede ke bawah gitu, ibu pusing lagi. Anak saya kok nggak nerangin sih gitu. Salah lagi anaknya, padahal sih maknya. Terus Darvin lagi makan apa? Nah, itu biasanya Darvin jawab ya. Ya, ini nggak Namanya bisa, Darvin. ini nggak bisa di. Iya, Bu, Nah, iya. biasanya Mm-mm. jawabnya gimana? Eh, iya, jawabnya Soejoy langsung ke apa Benda yang dia pertanyaan. makan. Ha, 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 ha. Nah, Itu tadi tadi kan, barusan terjadi, Bu. tadi kan saya minta ibu membuat satu pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka. Yang ibu kasih ke saya dua-duanya pertanyaan terbuka. Oh, gitu. Enak nggak sojoynya? Kan nggak dijawab iya sama tidak itu. Enak. Oh. Gitu. Jadi ibu melatih diri juga untuk pertanyaan apa ya, dan ibu perluas, perluas dengan kosakata lagi lah, kita main di Hmm. kosakata ya. Kirain saya tadi enak nggak? Jawabannya antara iya atau tidak. Iya, Nah, gitu. Biasanya gitu anaknya jawabnya. jawabnya apa? Ya, Iya. Dia jawabnya iya. Biasa gitu. Iya, gitu. oke. Ha, ha, Eh, Kalau anaknya biasa jawab gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi ha, ha. hati-hati aja bahwa ibu menggiring dia untuk pertanyaan yang ternyata terbuka juga gitu. Boleh juga kalau misalnya ibu udah tahu, perluas deh. Rasanya apa? Iya. Ya. Biasa memang memang Darwin begitu, Bu. Dia kalau misalnya makan ini sesuatu, dia dijelasin. Oh, dia minta kita jelasin juga. Oh, ini saya makan soyjoy, rasanya ini ada blueberry, ada resin. Terus ini komposisinya apa? Dia tanya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Nah, umurnya berapa? 5 tahun. Wajar nggak dia bahas komposisi?
Kadang dia suka baca-baca sih, Bu. Nah, Ibu giring deh ke percakapan, ke topik lain yang lebih sesuai untuk umurnya. Kenapa? Saya mau nyiapin dia bergaul sama temen. Mm-mm. Kalau obrolan, ya nanti misalnya umur 6, umur 7, kan kita nggak ngomongin komposisi makanan. Mm-mm. Nah, itu maksud saya ke sana. Karena saya mempersiapkan semua anak itu untuk nantinya pada suatu hari akan dewasa juga dong. Kalau misalnya dia bisa bergaul, fine dong. Kalau dia bisa bermasyarakat, dia ngobrol. Nah, salah satunya adalah be like them, ya. Nah, Oke, oke. jadi Mama Darvin juga mesti aware, mesti ngeh, ah apa nih? Oke, terus diajak untuk kalau ngomongin rasa, belinya di mana, lebih Mm-mm. enak yang mana itu masih oke. Tapi kalau dia ini komposisinya apa? Untuk anak 5 tahun kayaknya temennya akan, heh, gitu. Dia suka gini, Bu, ya. Kalau misalnya dia ada dapat sesuatu itu dia suka minta kita deskripsikan ini apa aja. Misal Nah, contoh kayak tadi, itu ha. itu akan saya bahas habis ini. Aha. Konteksnya adalah perilaku. Ah, oke, oke. Kita akan membiarkan mereka mengatur kita dalam hal perilaku atau kita yang akan memberikan batasan supaya makin kayak yang lain gitu. Karena Anda sekalian sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk bermasyarakat. Kita nggak mau dong anak kita diliatin orang karena kok nanyanya kayak gitu sih? Kok ngomonginnya kayak gitu loh. Kalau Mhm. sama kita dia mau ngapain aja it's okay. Tapi kan kita juga nggak mau dia cuma terbatas sama kita. Ya, betul. Nah, kita kan mau sama seperti anak saya. Anak saya tuh kalau di rumah dia mau ngapain aja it's okay. Dia ngeliatin saya lagi ngomongin dia. Iya, Ibu ngomongin Ihsan sebagai contoh nggak jelek kok. Itu ya kalau ngajar di rumah di depan dia begitulah saya. Nah, dia itu kalau di rumah bebas lah mau tiba-tiba teriak, mau tiba-tiba loncat, mau duduk ngangkat kaki. Tapi dia udah tahu kalau di luar rumah itu semua orang akan ngeliatin kalau dia aneh. Jadi saya selalu ngingetinnya cuman gini, kita di mall loh banyak orang, banyak cewek cakep lagi. Tuh yang pakai jilbab kan cantik. Oh dia behave banget, jaim. Begitu sampai deket mobil loncat lagi. Gitu. Jadi itu karena Ada dari momennya ya. kecil ya. Ya dia tahu dia kalau cuman Oh, sama mamanya, sama bapaknya itu dia dia can be himself lah ya. Apapun pasti gue terima. Cuman kalau di luaran kan ya iyalah ya. Saya tinggal bilang, kamu tadi barusan ngomongnya keras diliatin orang tuh. Terus dia sadar gitu. Karena saya bilang kalau kamu sampai dimarahin satpam, ibu nggak akan bantuin. Ibu akan bantu marahin juga. Kayak misalnya nih, saya udah bilang nih orang lagi antri, kamu nggak boleh lewati tengahnya. Karena saya tinggi besar, jadi dia sok tahu, nggak mau antri, lewat gitu. Ya kalau orang marah kan, satpamnya juga jadi ikut marah. Saya nggak pernah saya bantuin dia. Tuh kan dimarahin saya gitu. Bukannya, maaf ya Pak, nah saya kan autis. Saya nggak pernah gitu. Jadi anak saya juga behave. Ingat ya, banyak orang nih, dia lagi dengerin. Iya kan, bener kan? Kamu saya ingetin kan? Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.